Saya selaku kakak dan ayah kandung dari almarhumah Vina hari ini akan menghadiri pemeriksaan di Polda Jabar Bandung. Kasus Eki Vina Cirebon semakin menemui titik terang. Si EF dengan kesaksiannya telah banyak terbantah oleh si Peri. Kang Deddy akan dibuat kalah di depan umum ya, di depan jaksa gitu. Jadi saya harap mudah-mudahan seharusnya ya hakim dan jaksanya itu diganti. Ada yang datang, saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Dan pasar terbesar mereka di masa itu adalah geng motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak dan ayah kandung dari almarhumah Vina hari ini akan menghadiri pemeriksaan di Polda Jabar Bandung. Didampingi dengan tim Hotman 911, kami mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Bapak Hotman Paris beserta tim Hotman 911 sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sah. Saya pertegas bahwa kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Saya dan pihak Ya guys, sekarang ini banyak juga berita yang membahas tentang kakaknya Vina, di mana banyak yang mencurigai kakak Vina juga terlibat. Karena apa? Pertama, kakak Vina tahu. Dia tahu bahwasanya salah satu orang yang melaporkan tentang Vina kecelakaan pada waktu kejadian itu adalah pelakunya guys. Salah satunya pelaku gitu loh. Berarti kakak Vina ini tahu dong dan ngeh kalau dia itu pelakunya. Tahu mukanya, tahu wajahnya, dan tahu orangnya. Karena dia yang memanipulasi pada waktu itu bilang Vina kecelakaan padahal dibunuh oleh mereka. Nah, kenapa kakak Vina setelah mempunyai pengacara ini dia lebih kepada diam dan bungkam? Banyak netizen yang beranggapan bahwasanya kakak Vina ini sudah menerima suap dan disuruh diam guys. Padahal ini adiknya loh yang jadi korban. Harusnya dia berusaha memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus atau pelaku yang sempat membawa kabar ke rumahnya tersebut yang mengatakan Vina kecelakaan. Harusnya dia bisa menangkap orang tersebut dengan wajah atau muka yang sudah dia ketahui. Namun kenapa dia semenjak bergabung dengan pengacaranya hanya lebih memilih diam dan tidak seakan-akan mencari keadilan lagi untuk adiknya? Ada apa sebenarnya? Itulah yang disayangkan dan dipertanyakan oleh banyak orang termasuk Ibu Widya. Kasus Eki Vina Cirebon semakin menemui titik terang. Si EF dengan kesaksiannya telah banyak terbantah oleh si Peri. Kemudian si Dede sekarang tidak ada kejelasannya. Liga Akbar mencabut BAP 2016. Dalam keterangannya dia tidak melihat adanya pengejaran dan pelemparan. BAP-nya dicabut. Kemudian dia tidak mengenal Peggy Setiawan yang sekarang dijadikan tersangka. Semakin jelas bahwa ini adalah rekayasa kasus. Jadi netizen, siapa yang paling bertanggung jawab di kasus Vina ini? Apakah ayah dari Eki? Apakah para oknum penyidik, oknum polisi penyidik, atau siapa yang paling bertanggung jawab atas rekayasa kasus ini? Ya guys, jadi warga ini mencurigai adanya rekayasa kasus dalam kasus Vina Cirebon ini guys. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah ayahnya Eki atau mungkin kepolisian atau penyidik yang menangani kasus ini? Karena Liga Akbar salah satu saksi yang dulu sempat menjadi saksi kasus pembunuhan Vina tersebut sekarang mencabut BAP-nya dan mengaku dia tidak tahu menahu soal kronologis kejadian pembunuhan tersebut. Dia hanya disuruh untuk menjadi saksi oleh Ibtu Rudiana atau ayahnya Eki. Di sini jelas adanya salah satu rekayasa dalam kasus ini. Seakan itu disetting dan direkayasa guys. Dan juga saksi tersebut mengaku tidak kenal dengan Peggy Setiawan yang sekarang jadi tersangka alias Peggy yang kuli bangunan di Bandung itu guys. Nah berarti memang bukan dia dong pelakunya. Namun dia ditangkap untuk
mengaku dan disuruh jadi pelaku seperti itu. Sadis nggak sih guys? Dan menurut warga ini siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu ayahnya Eki atau kepolisian yang menangani kasus ini? Kalau menurut kalian siapa sih yang wajib bertanggung jawab atas keteledoran kasus ini? Ini besok Kang Deddy akan dibuat kalah di depan umum ya, di depan jaksa gitu. Jadi saya harap mudah-mudahan seharusnya ya hakim dan jaksanya itu diganti, karena hakim itu masih saudaranya Ibtu Rudiana. Percuma kalian berbusa-busa. Ya, masih saudaranya Ibtu Rudiana loh, ya, yang namanya hakim. Jadi ingat itu. Ya. Kemarin tuh makanya saya bilang sidang pra peradilan itu saya curiga kenapa ditunda. Salah satu ada yang saya sindir-sindir itu kan meninggalkan Cianjur. Kedua, ada nyonya besar beserta Bapak Jenderal ini ya, ada pertemuan. Ya, ada pertemuan. Paham? Ya, saya kenapa pertemuan ini saya khawatirkan akan terjadi pada Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy kan hampir akan menunjukkan kebenaran ya, hampir ini takut terkuak. Maka saya bilang kedua pengacara jadi lempem mengarahkan ya bahwa ini mau Deddy Mulyadi mau Widya katanya nggak akan bisa. Ya kan, di situ aja kuncinya ya. Kalian genggam itu omongan itu ya, nggak akan bisa. Percaya ya, karena memang ucapan itu nggak akan bisa katanya. Terutama Kang Deddy nggak akan bisa menang, Kang. Ya, karena Kang Deddy sekarang kan dipantau, Widya juga dipantau ya. Ada pertemuan ya, seseorang nyonya besar ya bertemu di hotel. Saya khawatir ini akan menentang AA Deddy Mulyadi. Iya guys, jadi Ibu Widya mengatakan bahwasanya speak up dari mereka berdua sekarang sedang dipantau oleh orang-orang yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Jadi Ibu Widya ini mengatakan mereka berdua tidak akan menang kalau selagi masih ada orang-orang di luar sana yang mungkin berpower menghalang-halangi dan seakan-akan memantau mereka berdua untuk berhenti dalam menyuarakan keadilan untuk Vina Cirebon ini guys. Dan juga selagi hakim dan jaksanya masih pakai yang itu, karena itu masih saudaranya Ibtu Rudiana, kata Ibu Widya. Jadi tidak akan menang Kang Deddy Mulyadi bagaimanapun caranya untuk membantu kasus ini. Selagi belum diganti itu jaksa dan hakim, maka tidak akan menang seperti itu. Di sini Ibu Widya menyuarakan dan meminta agar netizen berbondong-bondong dan kompak menyuruh ganti hakim dan jaksa dalam menangani kasus ini. Karena dikabarkan menurut Ibu Widya itu masih saudaranya Ibtu Rudiana alias ayah dari almarhum Eki. Ada yang datang, saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Kalau saya pribadi ya pengennya pelaku yang pelaku yang sebenarnya. Tuh kan guys, kalian dengar sendiri, pernah kakaknya Vina keceplosan bahwasannya ada yang datang ke rumahnya dan mengaku Vina itu kecelakaan. Dan yang datang ke rumah itu adalah seorang pelaku pembunuh Vina tersebut guys. Otomatis baik dari kakak Vina maupun keluarganya itu tahu dengan orang tersebut. Kenapa tidak dibongkar dan kenapa tidak ditangkap sampai sekarang gitu loh. Apakah sudah dibungkam dengan uang atau apa seperti itu sehingga kakak Vina tuh sekarang tuh diem dan tidak lagi bersuara mencari keadilan untuk adanya seperti itu. Ada sekelompok pengguna, pengedar, dan bandar narkoboy. Akhir-akhir ini transaksi mereka selalu bocor ke tangan polisi. Dan pasar terbesar mereka di masa itu adalah geng motor. Nah, mereka mencurigai kenapa ini selalu bocor transaksinya. Mereka mencurigai satu anak inisial E, yang kebetulan bapaknya si E ini berdinas di reserse narkoba. Dan kebetulan juga si E ini anggota dari geng motor yang menjadi pasar terbesar mereka. Maka dieksekusilah si E ini sebagai ajang balas dendam, juga sebagai untuk mengamankan transaksi mereka di dunia narkoboy. Tapi apesnya si V lagi ikut sama si E. Sebenarnya target utamanya ya si E, si V itu hanya korban. Iya guys, jadi seorang warga ini mengungkap bahwasanya sebenarnya target pembunuhan tersebut adalah tertuju kepada Eki. Namun karena apesnya si Vina ini ikut, jadi dia jadi korban guys. Dan apakah benar hal tersebut terjadi karena ada transaksi narkoboy sehingga mengorbankan dua orang
sepasang kekasih ini, yaitunya Vina dan Eki. Guys, bagaimana tanggapan kalian melihat berita tersebut tentang kasus Vina, Eki, dan Peggy Setiawan yang dikabarkan salah tangkap? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.